Salam Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semuanya baik-baik saja, amin. Saya senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dalam ibadah. Oleh sebab itu mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini. Kalau kami boleh sehat, boleh kuat, ini semua oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Kami rindu ingin memuji dan menyembah-Mu dalam ibadah pada hari ini. Mari kuduskan dan sucikan kami semua Tuhan, agar kami boleh layak untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu sekalian, setiap kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersuka cita, karena kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Pujian mengatakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil umatnya. Mari kita bersuka cita. Katakan hari ini. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi Datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil
Kami terus akan bermazmur bagi Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Karyamu sungguh ajaib. Dan kami tidak pernah berhenti untuk mengagumi-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh besar. Haleluya. Oh. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Kau ajaib, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan
Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Anugerahnya, kebaikan, kemurahannya selalu ada dalam diri kita. Dan sampai hari ini kalau kita ada itu karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam masa-masa menjelang Paskah, ya, Prapaskah yang luar biasa. Kita semua akan belajar merenungkan satu pergumulan yang berat yang dialami oleh Yesus sebelum dia disalib. Ada satu hal yang kita bisa pelajari, bagaimana dia menyiapkan dirinya dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, baiklah sebentar kita akan berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapa di sorga, untuk kasih setia yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hari ini kami akan mendengar firman-Mu supaya kami mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kami, pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk kami. Kami mau belajar Tuhan untuk meneladani sikap keteguhan hati daripada Tuhan Yesus sendiri, supaya kami terapkan dalam kehidupan seharian kami di dunia ini. Tuhan tolong kami, dan sebentar kami dengar firman-Mu dan Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu atau masa Prapaskah adalah waktu yang penuh dengan makna bagi orang percaya, adalah masa di mana kita merenungkan satu perjalanan, ya, Kristus menuju salib. Suatu pergumulan yang sedang dialami oleh dirinya, bagaimana dia dengan teguh hati bisa menghadapi semua penderitaan itu, dan bagaimana dia mempersiapkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita akan belajar tentang keteguhan di dalam doa, ya. Di dalam Lukas 22 ayat 41 sampai 44 kita bisa baca nanti. Dan Bapak Ibu Saudaraku bisa lihat di situ di mana waktu dia sedang berdoa di Taman Getsemani. Yesus bergumul di dalam doanya. Dia tahu penderitaan yang dia akan alami yang luar biasa. Dan itu belum pernah dia alami, dan belum pernah ada seorang pun yang mengalami suatu hal ini. Jadi saudaraku, satu pergumulan yang berat sekali. Bahkan Alkitab menulis bahwa keringatnya itu seperti darah. Saya percaya ada satu tekanan yang besar di dalam hidup, dalam batinnya. Bagaimana suatu perjuangan yang akan dia lewati, satu penderitaan yang luar biasa yang sedang akan dia jalani. Nah, tetapi satu hal yang kita bisa belajar dari peristiwa ini adalah ketika dia berkata, Tuhan, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Mungkin ada satu pergumulan saudaraku, ada satu hal yang luar biasa dalam hidup. Kita juga mengalami yang sama. Mungkin ketika kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi masalah, persoalan dalam hidup kita, kita mungkin nego dengan Tuhan. Kita mungkin menawar-nawar dengan Tuhan. Tuhan kalau boleh enggak aku begini, boleh enggak aku begitu. Yesus berkata, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi Tuhan mengambil suatu sikap yang luar biasa. Yesus berkata, pada akhirnya dia berkata, dia siap untuk menanggung segala sesuatunya. Ini yang hebat saudaraku. Kita bisa belajar dalam seluruh kehidupan kita. Kadang-kadang kita menghadapi banyak masalah, pergumulan di dalam hidup kita. Sekali lagi, kata kadang-kadang berputus asa. Dan bagaimana ketika kita menghadapi pencobaan ini, kita mengalami tekanan yang berat sekali. Kita mungkin hampir meninggalkan semuanya, dan kita lebih memilih apa yang kita inginkan. Misalnya banyak orang sedang menghadapi masalah persoalan yang berat menurut pandangan dia. Dia mencoba untuk melarikan diri dari Tuhan, bahkan mau bunuh diri. Saudaraku yang kekasih, lewat peristiwa ini kita bisa belajar. Seorang yang luar biasa yang sedang menghadapi tekanan yang hebat sekali. Dan Yesus berkata, dia siap. Nah, apa yang kita bisa lihat bagaimana ketika dia dengan teguh berkata kepada Bapa, jadilah kehendak-Mu. Satu keteguhan Kristus dalam doa yang mengajarkan kita selalu dalam segala hal dalam hidup kita. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Tantangan bukan semakin ringan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin banyak pencobaan yang akan kita lewati, banyak masalah yang kita akan lewati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap tantangan, setiap masalah selalu memiliki makna yang berarti. Kita sedang didewasakan dalam iman kita. Kita sedang diajar untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk mengenal siapa Kristus sesungguhnya. Kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk mengerti ada tujuan Tuhan selain hanya sekedar bahwa kita mengalami penderitaan, mengalami masalah, sakit penyakit. Ada tujuan Tuhan yang lebih utama di balik semuanya. Dan Yesus menyadari itu. Yesus betul-betul mengerti tujuan itu. Kalau seandainya saudaraku, Yesus bisa saja menolak itu, tentu tidak ada keselamatan.
Tentu dia tahu, dia sangat tahu. Hanya ini satu-satunya sebagai alat untuk menebus dosa kita semuanya. Dan dia setia. Bapak Ibu Saudara, apa pergumulan kita hari-hari ini? Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, pekerjaan, jodoh mungkin, bahkan segala macam. Apapun yang sedang kita alami, ingat Tuhan sudah bergumul untuk keselamatan kita. Dia rela menanggung semua penderitaan itu supaya kita semua boleh mengalami sukacita dari Tuhan. Bapak Ibu, mari kita pegang ini dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, keteguhan di dalam menghadapi penderitaan. Dalam Ibrani 12 ayat kedua, firman Tuhan berkata, Yesus menanggung salib dengan tekad yang karena dia melihat sukacita di balik penderitaan. Dia tidak lari dari salib, tetapi menghadapinya dengan kasih dan kesabaran. Yesus menanggung salib dengan segala hal yang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita ketika penderitaan itu datang, ketika masalah itu datang, ketika penyakit itu datang, segala persoalan itu datang menimpa kita. Kita tahu, Alkitab menulis dengan luar biasa, bahwa penderitaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita harus percaya akan janji-janji dan kasih setia Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Tuhan selalu dekat dengan kita. Dia tahu apa yang menjadi kekuatan kita, kemampuan kita untuk melewati masa-masa sulit sekalipun. Dan Yesus sudah mengalaminya. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, sebesar apapun masalah kita, seberat apapun persoalan kita, ingat satu hal, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu dekat dengan kita. Dia siap menopang kita. Dia selalu ada dekat dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita belajar tentang hal ini, bahwa penderitaan apapun, sebesar apapun masalah kita yang kita hadapi, sekali lagi, ingat, Tuhan siap membantu kita. Tuhan ada dekat dengan kita. Cari Tuhan ketika kita sedang mengalami masalah. Cari Tuhan, bukan cari yang lain. Cari Tuhan, tidak ada alternatif lain kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah keteguhan di dalam sikap hati untuk mengampuni. Wow, luar biasa saudaraku. Dalam Lukas 23 ayat 34 dikatakan, ketika Yesus berjalan, ketika Yesus dicambuk, ketika dia sedang mengalami masalah tekanan yang luar biasa, ketika dia hina, ketika dia dipakaikan mahkota duri, ketika dia dicambuk, memikul salibnya dengan luar biasa. Tahu enggak saudaraku, ini perkataan yang luar biasa. Ya Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika dia mulai terpanjang di kayu salib, dia berkata hal yang wow, saudara. Hal inilah yang perlu kita pelajari, yaitu belajar mengampuni. Mungkin setiap hal itu tidak selalu ada kesalahan kita di dalamnya. Yesus juga sama, dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, tapi dia menanggung dosa kita, dia menanggung kesalahan kita. Dia tidak hanya sekedar berkata mengampuni, tapi ada satu tindakan kasih, yaitu merendahkan hati. Demikian dengan hidup kita. Kalau kita berkata kita mengampuni, tapi tanpa kerendahan hati, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Mengasihi itu mengerti ada tujuan Tuhan dalam kita mengampuni. Jadi tidak asal mengampuni saudaraku. Nanti kalau asal mengampuni, kita akan ingat lagi, kita marah lagi, kita ingat lagi, kita marah lagi. Tapi disertai dengan kerendahan hati, sikap hati yang benar ketika kita mengampuni. Karena Tuhan berkata, kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampunimu. Bisa dibayangkan kalau kita tidak diampuni dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini yang paling penting. Hidup kita itu terlalu banyak orang-orang yang mengelilingi kita. Mungkin yang selama ini kita percaya, mungkin selama ini orang yang dekat dengan kita, itu bisa saja menyakiti kita. Baik lewat lisan mereka, lewat perbuatan mereka, lewat sikap mereka kepada kita. Bisa saja itu menyakitkan kita. Bisa saja membuat kita menjadi sakit hati. Tapi firman Allah sudah menegaskan kepada kita, ajaran Tuhan yang luar biasa, mengasihi dan mengampuni. Itu sesuatu yang luar biasa. Mengampuni artinya melupakan segala sesuatu, apapun yang mereka buat atas kita. Karena kita percaya juga, sadar atau tidak sadar, kadang kita juga bisa melukai orang lain. Kita bisa melukai hati orang lain. Kita bisa saja lewat kata-kata kita, sikap kita, apapun yang kita lakukan bisa saja membuat orang terluka. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jauhkan hati kita dari sikap hati yang sombong, sikap hati yang egois, yang tidak mau mengampuni. Belajar untuk mengampuni karena Yesus sudah berkata, Bapa,
ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang keempat, saudaraku, kita belajar tentang keteguhan dalam menyelesaikan misi dari Bapa. Yohanes 19 ayat 30. Yesus berkata ketika dia sudah di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Ini menandakan bahwa dia telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Bapa kepadanya. Dan itu tidak tergoyahkan oleh apapun. Keteguhannya dalam mengikuti rencana Allah. Keteguhannya di dalam kehidupannya yang luar biasa. Ada satu misi di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudaraku, Yesus mengajarkan kepada kita. Ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan. Penebusan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Penebusan itu bukan sekedar bahwa kita diampuni dosa kita, diampuni kesalahan kita. Penebusan yang Tuhan berikan buat kita di kayu salib, ada satu hal yang kita harus ingat, kita punya tanggung jawab yang besar setelah ini, yaitu untuk menyelesaikan misi Tuhan. Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa itu muridku. Dimanapun kita berada, ingat satu hal, identitas dan integritas kita adalah garam dan terang. Dimanapun kita berada, jaga hati kita dengan baik. Jaga hidup kita dengan baik. Karena dimanapun kita berada, kita sedang menyelesaikan misi Tuhan. Sampai segala sesuatu selesai. Hidup kita itu harus menjadi berkat. Entah mungkin kita dalam segala hal, kita mungkin tidak dihargai orang lain. Kita mungkin tidak dihormati oleh orang lain. Saudaraku, saya menyadari sekali. Ketika Tuhan memberikan kepada saya kesempatan untuk hidup baru di dalam Tuhan. Diberi kesempatan untuk boleh melayani Dia sebagai hamba Tuhan. Tuhan menanamkan di dalam batin saya, di dalam hati saya adalah, saya sekarang adalah milik Kristus. Yang dulu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti sekarang saya adalah jongosnya Tuhan, miliknya Tuhan. Saya tidak punya hak apa-apa lagi untuk mengatakan orang harus menghormati saya, orang harus menghargai saya. Itu bukan hak saya lagi. Itu semua adalah milik Tuhan. Apapun yang saya lakukan harusnya selalu membawa nama Tuhan. Bahkan saya menaruhkan di dalam hati saya sendiri, saudaraku, ini saya loh ya. Kalaupun ketika saya melayani orang berterima kasih kepada saya, seharusnya itu tidak boleh saya terima. Kenapa, saudaraku? Karena itu semua adalah milik Tuhan. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua adalah milik Tuhan. Jangan pernah lupa itu, saudaraku, supaya kita tidak terjebak kepada kesombongan. Kalau kita berhasil di dalam segala hal, entah itu dalam dunia ini, dalam bidang-bidang apapun, apalagi dalam pelayanan. Kalau Anda berhasil dalam pelayanan, Anda diberikan kepercayaan Tuhan yang lebih besar lagi. Ingat baik, itu anugerah. Itu bukan milik kita. Itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi karena Tuhan memberikan kepada kita kapasitas supaya kita mengerti ada tujuan Tuhan di dalamnya. Semakin banyak engkau dipercayakan, semakin besar tanggung jawabmu. Kalau kita dipercayakan yang kecil, yang sederhana, saudara bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Memang itu kapasitas yang Tuhan berikan buat kita. Kemudian apa yang terjadi? Kita juga harus bertanggung jawab untuk segala sesuatu. Jangan pernah iri dengan keberhasilan orang lain. Jangan pernah dengki dengan keberhasilan orang lain. Setiap kita punya takarannya sendiri-sendiri di mata Tuhan. Pikulan yang kita pikul tuh, saudaraku, berbeda dengan pikulan orang lain. Kita punya tanggung jawab, karena itu mari kita belajar untuk mengerti tujuan Tuhan. Ya, yang utama adalah menyelesaikan misi Tuhan selama kita hidup. Berapa tahun pun kita ada di dunia ini, satu hal yang kita harus mengerti, kita punya misi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Ketika Bapak Ibu sudah percaya pada Yesus, diselamatkan oleh Tuhan di kayu salib, misi kita adalah menyelamatkan banyak orang, dan mereka harus mengenal Tuhan lewat hidup kita. Jangan cerita tentang agamamu. Jangan cerita tentang apapun Alkitab, isi Alkitabmu, tapi ceritakan isi hatimu di dalam ketika engkau percaya kepada Tuhan. Jadilah surat yang terbuka, kata Yesus. Ceritakan betul-betul ceritakan bukan diri kita, tapi tentang bagaimana hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Biar orang lain lihat hidup kita yang sekarang. Orang lihat tahu hidup kita yang sekarang. Bagaimana kita menghidupi firman Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sekali lagi, mari kita belajar untuk meneladani sikap keteguhan hati dari Kristus. Menjelang masa Paskah ini, kita semua harus belajar mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah siap untuk menanggung segala sesuatu? Karena kata Tuhan, siapa yang mau ikut aku harus rela memikul salibnya. Kita belajar sama-sama sekarang, saudaraku. Mari rendahkan hati kita mau semua hidup kita berkenan pada Tuhan. Tuhan memberkati kita.
Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kami percaya anugerah yang sempurna yang datang dari Tuhan adalah keselamatan yang kekal. Karena itu Tuhan, kami mau jaga keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Dengan hidup berkenan pada Tuhan, hidup yang selalu membanggakan Tuhan, hidup yang selalu mengagungkan nama Tuhan lewat sikap kami, lewat kehidupan pribadi kami, lewat lisan kami, bahkan lewat keputusan kami. Sekalipun itu semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi ingatkan kepada kami, apapun yang kami lakukan di dunia ini, seperti kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kasih karunia-Mu, Tuhan Yesus yang sudah memberikan kepada kami anugerah, satu penebusan yang luar biasa supaya kami memperoleh keselamatan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum lagi mendengar kabar sukacita dari Tuhan, kabar keselamatan dari Tuhan. Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-Mu, utus kami di tengah-tengah mereka untuk menjadi berkat supaya kami boleh menjadi contoh teladan buat mereka, menjadi terang dan garam buat mereka, supaya mereka mendengar kabar sukacita, kabar keselamatan dari Tuhan lewat hidup kami semuanya. Tuhan, berkati kami semua, berkati keluarga kami, anggota keluarga kami, supaya mereka semua juga Tuhan mengalami keselamatan dan sukacita dari Tuhan. Bagi keluarga dan anggota keluarga kami yang mungkin belum mengenal kebenaran firman-Mu, berikan kepada kami kesempatan untuk menjadi pewarta daripada kebenaran firman-Mu kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk bangsa kami Indonesia yang besar ini. Kami tahu di beberapa tempat masih banyak yang belum mengenal Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Engkau sendiri yang berkuasa atas bangsa kami. Kami rindu setiap kota, setiap bangsa, dimanapun orang-orang berada, mereka boleh mengenal Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu, gereja-gereja yang ada yang Tuhan sudah tempatkan di berbagai tempat di seluruh bangsa ini. Di beberapa daerah pun Tuhan, pakai gereja untuk menjadi berkat. Pakai gereja untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk di gereja Bethel Indonesia di mana kami bernaung. Tuhan memberkati Bapak Rubin Adi sebagai pemimpin di gereja Bethel Pusat Tuhan, dan jajaran sampai kepada pemerintah daerah Tuhan, pemerintahan di daerah Tuhan, gereja-gereja BPD yang ada di Indonesia Tuhan berkati. BPD di Jawa Barat Bapak Satria, Tuhan terus pakai menjadi alat bagi kerajaan-Mu seluruh hamba-hamba-Mu, supaya kami semua boleh menjadi hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, taruhkan hati-Mu di dalam hati setiap kami. Kami memberkati bangsa kami, memberkati seluruh para pemimpin rohani kami, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan kasih dimanapun mereka berada. Gereja menjadi berkat. Terpujilah Engkau Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Indonesia akan mengenal nama-Mu. Terima kasih Bapak, dan kami sebentar juga akan menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kita menerima berkat ini, jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.